Assalamualaikum Bu Norma. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya dalam kegiatan ini Ibu. Kemudian hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Norma terkait pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan kami juga di SDN 009 Tenggarong, terutama dalam hal pengambilan keputusan Ibu. Ya, baik Ibu. Pada kegiatan wawancara ini saya akan memberikan atau mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, Ibu sebagai kepala sekolah atau pemimpin kami di SDN 009 tentunya pernah mengalami Ibu atau menghadapi kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan juga atau bujukan moral Ibu. Boleh berbagi kepada kami Ibu? Boleh, alhamdulillah Baik, Ibu. Ibu. Pengalaman saya di sekolah ini memang pernah ada satu kasus masalah dilema etika. Baik Ibu. Nah, dengan demikian pihak sekolah memberikan nilai positif kepada kedua belah pihak Baik. dari siswa tersebut agar dia dapat berbuat lebih baik lagi. Baik Ibu, ini sudah pada pertanyaan kasus yang Ibu pernah alami. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu selama ini Ibu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus tersebut, apakah itu berupa dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Ibu? Berbuat positif Baik Bu. sehingga tidak terjadi lagi dilema etika di Baik. sekolah. Baik Ibu, artinya Ibu jika menemukan kasus ini lagi tentunya keberpihakan kepada peserta didik ya Ibu ya. Iya. Artinya memang tidak ada keputusan yang sempurna. Nah, Ibu Norma menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin yaitu SDN 09 Tenggarong, yang mana terutama untuk menghadapi kasus-kasus dilema etika tadi Bu. Yang kita ketahui bersama bahwa kasus dilema etika ini dihadapkan pada dua hal yang sama-sama benar Ibu atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Boleh berbagi Ibu? Boleh. Baik Ibu. Baik. Sebenarnya saya selaku kepala sekolah tidak harus langsung mengambil keputusan. Baik Ibu, betul sekali. Saya harus mencari tahu dulu titik permasalahannya seperti apa, kemudian saya Bagaimana Ibu langkah-langkah atau prosedur yang Ibu laksanakan atau Ibu lakukan yang biasa untuk menghadapi dalam pengambilan keputusan berhadapan dengan kasus dilema etika ini Ibu? Untuk saya sendiri, Baik, Bu. untuk mengambil keputusan itu saya tidak bisa memutuskan sendiri. Baik. Tetapi saya memiliki tim Baik Bu. yang sudah saya bentuk. Jadi di dalam tim itu kami bisa bekerja, berkolaborasi untuk mencari nilai-nilai yang baik. Selanjutnya yaitu hal-hal apa saja Ibu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika di sekolah Ibu? Baik bekerja sama sehingga nanti di dalam pembelajaran anak-anak dapat belajar dengan baik dan tenang. Luar biasa Ibu tanggapannya. Artinya Ibu melibatkan semua pihak ya Ibu. Baik Ibu, kemudian hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini merupakan tantangan nih Bu dalam Ibu mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini Ibu? Tantangan saya dalam keputusan dilema etika ini seperti ini Bu. Ketika kedua anak ini berbuat, Baik. baik itu guru maupun Pak sekolah tidak mengetahui perbuatan anak. Baik. Artinya kita tidak mengetahui informasi. Baik, Nah, Bu. sehingga di kemudian harinya, di esok hari orang tua tiba-tiba datang ke sekolah. Baik. Melapor bahwa terjadi. Saya tidak juga langsung mengambil keputusan. Baik, Bu. Dan saya cari informasi lebih dahulu supaya saya tidak tidak salah mengambil keputusan tersebut. Baik Ibu,
apakah Ibu pernah memiliki atau penjadwalan namanya ya tata kala dalam menyelesaikan kasus tadi Ibu yang berhubungan dengan dilema etika yang Ibu hadapi? Oh ya, benar. Saya mempunyai ini kebijakan saya tidak mau langsung mengambil keputusan. Baik. Nah, dengan demikian saya mencari tahu dulu, bertanya pada tim saya sehingga saya dapat mengambil keputusan itu dengan baik dan tepat. Baik, Bu. Dan tidak memihak di sebelah pihak saja. Baik, Ibu. Dan orang tua dapat menerima. Baik, Ibu. Artinya di sini disesuaikan ya, Bu ya, mengumpulkan informasi dulu. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu atau mendukung Ibu dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus dilema etika di sekolah, Ibu? Untuk dukungan, alhamdulillah. Baik, Bu. Guru-guru saya mendukung. Baik, Bu. Tim saya yang sudah saya buat, saya bentuk juga mendukung. Dan dukungan yang paling adalah dukungan dari suami saya. Baik, Bu. Untuk saya dapat menyelesaikan dilema etika di sekolah. Baik. Dengan demikian, dengan adanya dukungan teman-teman sekalian ini semua yang ada di sekolah, maka saya merasa senang. Pengalaman apa Ibu yang bisa dijadikan pembelajaran atau bisa dipetik Ibu? Kalau itu sih menurut saya, selama saya menjadi guru dan kepala sekolah, banyak sekali terdapat pengalaman yang saya alami. Baik, Bu. Nah, sehingga saya dapat memetik dari pengalaman tersebut mana yang paling berkesan di dalam hati saya. Baik, Bu. Seperti itu. Dan dengan demikian itu menjadi kebanggaan diri saya. Saya dapat mengatasi permasalahan itu dengan baik. Baik, Ibu Norma, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya dalam kegiatan wawancara ini, Ibu. Mungkin ada ini Ibu pesan untuk saya, Ibu, ke depannya. Artinya mungkin bisa mengambil pembelajaran dan juga pengalaman yang Ibu berikan tadi kepada kami, Ibu. Baik, saya juga terima kasih sudah diwawancarai seperti ini. Ini akan menjadikan pengalaman saya selama saya menjadi kepala sekolah. Baik, Ibu. Dan saya juga bangga pada guru saya, yaitu Ibu Hamidah. Terima kasih, Ibu. Mudah-mudahan dari hasil wawancara kita ini dapat diambil segi positifnya dan dapat dikembangkan untuk pembelajaran Ibu Mimi nanti, baik itu di kelas maupun di lingkungan Ibu sendiri. Baik, Ibu. Menjadi contoh di dalam kehidupan sehari-hari, dapat mengambil keputusan yang positif. Dan dapat mengembangkan ini dengan baik. Amin. Terima kasih Ibu Norma Ningsih untuk doa dan juga supportnya kepada saya. Kemudian doa yang sama untuk Ibu. Amin. Sukses selalu. Amin. Terima kasih, Ibu. Iya, Terima salam. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rusmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perkenalkan Ibu, nama saya Ibu Hamidah. Saya berasal dari SDN 009 Tenggarong. Kemudian terima kasih untuk waktunya hari ini berkenan meluangkan waktu untuk kami wawancarai mengenai tugas pendidikan guru penggerak kami pada angkatan 9. Ini sebagai kepala sekolah, bagaimana memutuskan atau menemukan kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Baik Bu, silahkan. Baik Ibu, terima kasih.
Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu selaku pimpinan di SDN 023 Tenggarong ini. Yang pertama Ibu sebagai kepala sekolah, apakah pernah mengalami atau menemukan beberapa kasus yang berhubungan dengan dilema etika Ibu? Pernah. Baik. Ya. Itu saya pernah mengalami satu kasus di sini, yaitu adanya seorang anak yang tidak memiliki kedisiplinan. Baik, Ibu. Karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Baik. Ya. Berhubungan dengan peserta didik tentang kedisiplinannya Ibu. Kemudian pertanyaan yang saya ajukan selanjutnya yaitu selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Nah, cara Ibu sebagai pimpinan mengidentifikasinya. Ya. Ketika menghadapi sebuah kasus, Baik, Bu. tentunya kita harus lihat dengan pasti. Dalam kasus ini jelas saya menghadapi dilema etika. Baik. Nah, dilema etika ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Baik, Bu. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini, karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Baik. Sehingga untuk mengidentifikasikan antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya yaitu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ibu, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, ketika kita menghadapi sebuah kasus, Baik. tentunya kita harus lihat dengan pasti. Dalam kasus ini jelas saya menghadapi dilema etika. Baik, ya. Bu. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa langkah-langkah tersebut yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan yaitu saya akan melakukan musyawarah, diskusi bersama ataupun seluruh guru. Baik. Ya. Di sini saya akan sampaikan permasalahan yang terjadi. Jadi saya akan tetap meminta pertimbangan-pertimbangan kepada wakil dan guru-guru saya agar keputusan yang kita ambil semakin tepat. Hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, terutama tadi yang sudah Ibu paparkan tentang kedisiplinan peserta didik. Ya. Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu adanya komunikasi bersama Baik, wakil dan rekan-rekan guru. Ya. Komunikasi yang terbuka dan transparan antara semua pihak yang terlibat dapat membantu untuk membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati. Baik, ya. Ibu. Bagi saya, wakil dan rekan guru merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dapat membantu untuk memahami situasi secara komprehensif dan dapat menghasilkan solusi yang tepat. Baik, terima kasih. Baik, Ibu, kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Ya. Tantangan yang saya dalam mengambil keputusan terutama yang berkaitan dengan salah satu kasus yang saya sebutkan tadi. Baik, yaitu pertama, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tuanya. Baik, Ibu. Ya. Kedua, kurangnya informasi. Ya. Seringkali sulit untuk mendapatkan informasi yang lebih diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Kasus-kasus dilema etika seringkali melibatkan emosi yang tinggi yang dapat membuat sulit untuk berpikir jernih dan rasional. Ya. Baik, Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala waktu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang dihadapkan pada dilema etika? Nah, kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau pada waktu tersebut, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau baik itu dalam bentuk prosedur atau langkah-langkahnya bagaimana, Ibu? Iya. Menurut saya tergantung dari kasus yang kita hadapi. Baik, Ibu. Ya. Apabila masalahnya tidak terlalu rumit, maka tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus tersebut. Baik. Ya. Kita bisa saja langsung menyelesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. Tapi
Kalau kasus tersebut terlalu rumit atau berat, maka kita perlu perencanaan. Baik, Ya. Ibu. Langkah-langkah yang tepat agar kasus ini dapat diatasi dengan baik. Baik, Ibu, artinya tidak ada jadwal tertentu ya, Ibu, disesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Terima kasih. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika, Ibu? Ya, ada. Baik, Ibu. Ya, di antaranya teman-teman satu frekuensi juga bisa membantu dalam menangani keputusan. Baik, Ibu. Bisa saya ajak bicara dan mereka bisa memberikan masukan atau pendapat. Baik, Ya. Selain itu, yang paling utama yakni seluruh guru yang ada di sekolah. siap. Mereka support, mereka dapat membantu saya sebagai pimpinan dalam membuat keputusan yang tepat. Baik, Bu. Pengalaman dan menangani kasus-kasus dilema etika sebelumnya dapat membantu pimpinan dalam membuat keputusan yang lebih efektif. Baik, Ibu, untuk yang terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kemudian dari tanggapan Ibu, nah, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, khususnya kasus-kasus dalam dilema etika? Boleh berbagi, Ibu? Pengalaman yang bisa saya ambil, Baik. tentunya ketika kita mempunyai masalah. Baik, Komunikasi dan kolaborasi adalah kunci untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema itu. baik, Atau kita juga bisa mendapatkan solusi dari yang mempunyai masalah. baik, Karena tanpa kita sadari, melalui coaching mereka bisa memberikan solusi juga. baik, Ibu. Selain itu, dilema etika juga merupakan bagian yang tidak terelakkan dalam kehidupan sekolah. Baik, Penting untuk memiliki proses yang jelas dan transparan Baik. untuk menangani kasus-kasus dilema etika itu. baik. Terima kasih, Ibu, sudah meluangkan waktunya dan juga tadi memberikan tanggapan-tanggapan dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan, merupakan ilmu bagi saya, Ibu. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan, Ibu. Ya, sama-sama Ibu Hamidah. Baik. Senang bisa membantu dalam kegiatan ini. Semoga sukses. Terima kasih, Ibu.